Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video materi kali ini, yaitu untuk mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul disingkat SBM, pertemuan 11 ini saya akan bahas mengenai lipid. Jadi lipid akan saya bahas menjadi dua pertemuan ya, karena cukup banyak materinya. Di yang pertemuan pertama ini atau materi satu ini, lipid ini saya akan bahas mengenai lipid secara garis besar, secara generalnya. Baru di video berikutnya saya akan menjelaskan lipid secara lebih spesifik dan juga mengenai reaksi-reaksinya. Kira-kira seperti itu. Inti dari video materi kali ini. Oke, seperti biasa, sebelum saya mulai materi, supaya lebih ke gambar ya, saya akan memberikan satu video singkat mengenai lipids atau lemak itu sendiri. Sumbernya dari Ricochet Science YouTube channel. Oke, baiklah, mari kita nonton saja dulu bareng untuk materi lipids ini. Lipids are a group of hydrophobic biomolecules that play important roles in living organisms. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for protection, insulation, and lubrication. They also act as precursors for some hormones and are a key component of cell membranes. There are four basic groups of lipids. These are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. Although these groups differ in many respects, they all have one characteristic in common. They are all insoluble in water. You may have noticed that lipids and water do not mix. For example, notice the yellow-colored oil in the beaker of water shown here? Even if we stirred this for several minutes, or even several hours, the oil would still separate out from the water. This is because lipids are hydrophobic. From Latin, the prefix hydro means water, and phobic means fear of. So when you hear that lipids are hydrophobic, this basically means that water and lipids do not mix. Let's take a closer look at the category of lipids known as triglycerides. Triglycerides include the fats and oils. Fats, such as lard and butter, are solid at room temperature and are used by animals for insulation, protection, and long-term energy storage. Oils, such as corn oil and olive oil, are liquid at room temperature and are used by plants for long-term energy storage. At the molecular level, triglycerides contain two types of subunit molecules, glycerol and fatty acids. Let's take a quick look at fatty acids. A fatty acid has three main parts: a chain of carbon and hydrogen atoms called the hydrocarbon chain, a methyl group at one end, and an acid group at the other end. Fatty acids can either be saturated or unsaturated. A fatty acid that has only single carbon-to-carbon bonds is known as a saturated fatty acid. This is because the carbon chain is saturated with all the hydrogen atoms it can hold. Unsaturated fatty acids have one to several double bonds. Double bonds result in kinks in the fatty acid chain, which affects the melting point of the fat. Animal fats have saturated fatty acids and are solid at room temperature, while vegetable oils have one or more double bonds and are liquid at room temperature. A trans fat is an example of an unsaturated fatty acid where the hydrogen atoms are on opposite sides of the double bond. Trans fats are usually formed during the production of processed foods and are also common in partially hydrogenated oils. In order to increase shelf life and melting point of the fat, excess hydrogen atoms are introduced to an unsaturated oil. This causes the formation of trans fat bonds in the fatty acid chain. Unfortunately, the consumption of trans fats has been associated with cardiovascular disease, and its use has fallen from favor. Now that you understand a little bit about fatty acids, let's zoom back out and look at how the triglyceride subunits fit together. Remember, a fatty acid is only a small part of a triglyceride. To become a triglyceride, three separate fatty acids have to bond with a glycerol molecule through the process of dehydration synthesis. Let's move on to the next category of lipids, which is phospholipids.
Phospholipids are similar to triglycerides in that they contain glycerol and two fatty acids. What's different is that a phosphate group rather than a third fatty acid is attached to the third carbon of glycerol. Phospholipids are extremely important, mainly because of their unique properties in regard to water. The phosphate head of the molecule is hydrophilic, or water-loving. This means that it mixes well with water. The fatty acid tails, however, are hydrophobic, or water-hating, and do not mix well with water. Because of these unique properties, phospholipids tend to arrange themselves so that only the hydrophilic heads interact with the watery environment, and the hydrophobic tails crowd inward away from the water. This structure is the major component of plasma membranes of the cell. Steroids are the next category of lipids. Steroids are composed of 4 fused rings of carbon to which different functional groups are attached. One well-known steroid molecule is cholesterol. Cholesterol serves as a precursor for the synthesis of other steroids such as testosterone, estrogen, vitamin D, and cortisone. Cholesterol is present in plasma membranes where it stabilizes the membrane. The hormones testosterone and estrogen have small differences in their functional groups, but large differences in their effects on an organism. Waxes are the final group of lipids. Waxes are nonpolar and repel water. They're found in the protective coating on leaves and on outer surfaces of animals. Wax is produced in the ears of some animals to protect the eardrum. In addition, bees construct honeycombs from wax. Now that we've covered all 4 categories of lipids, let's do a quick recap. The 4 categories of lipids are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. All lipids are insoluble in water. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for a multitude of other purposes, such as protection and insulation, and as a key component of hormones and cell membranes. Oke, itu kira-kira penjelasan singkat dan cukup jelas ya mengenai lipids atau lemak gitu ya. Jadi barulah saya masuk ke materinya. Saya mulai dari definisinya itu sendiri. Lipid itu apa? Jadi lipid itu dari bahasa Yunani yaitu lipos. Lipos artinya lemak. Jadi memang lipid adalah lemak gitu kan. By definisi seperti itu. Tapi dari definisi secara jelasnya itu adalah lipid adalah suatu senyawa yang tidak larut dalam air yang dapat dipisahkan dari sel dan jaringan dengan cara ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik yang sifatnya non-polar. Jadi beda kalau air itu polar, kalau lipid itu bisa dipisahkan kalau pakai pelarut organik yang relatif non-polar. Contohnya diethyl ether atau chloroform. Dan lipid ini termasuk ke dalam golongan ester yang di dalam senyawa organik. Jadi makanya golongannya adalah ester organik gitu. Oke, itu sekilas mengenai definisi lipid. Next adalah karakteristik lipid. Jadi lipid itu biasanya memiliki komposisi CH dan O, CHO ya umumnya. Tapi kadang ada N dan P juga, seperti yang sudah dijelaskan tadi di video. Ada fosfolipid yang mengandung P-nya gitu. Lalu lipid tidak memiliki gugus fungsional khusus gitu. Jadi tergantung dari gugus itu lipid itu sendiri, jadi nggak ada gugus fungsi yang benar-benar khas lipid banget gitu, beda sama protein. Lalu lipid merupakan ester dari asam karboksilat rantai panjang dengan alkohol, contohnya gliserol. Contohnya misalnya asam stearat. Ini ada C17H35 yang terikat dengan gliserol gitu, sehingga membentuk tristearin. Ini contoh dari lipid gitu. Oke. Berikutnya adalah klasifikasi lipid saya bagi menjadi 2, makanya saya bagi menjadi 2 slide ini. Yang pertama, lipid bisa dibagi berdasarkan fungsinya, di mana lipid itu ada 3 ya. Lipid simpanan atau storage lipid, di mana ya sesuai dengan namanya, lipid ini untuk menyimpan energi biasanya. Cadangan energi, contohnya asam lemak dan triasil gliserol atau TAG ya. Lalu bisa juga sebagai lipid struktural, yang digunakan sebagai penyusun membran gitu. Contohnya fosfolipid dan glikolipid. Ini
khusus untuk struktural atau untuk penyusun membran gitu, bukan untuk, sebagai simpanan atau cadangan energi. Dan yang ketiga, itu adalah lipid fungsional. Jadi ya, lipid yang memiliki fungsi yang khusus sebagai misalnya sebagai tanda atau sinyal, sebagai kofaktor. Kofaktornya adalah senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Jadi sebagai support proteinnya, tapi yang bukan proteinnya, dan sebagai pigmen. Kira-kira seperti itu, klasifikasi lipid berdasarkan fungsinya. Sedangkan yang kedua adalah lipid berdasarkan strukturnya. Ada 2 juga. Jadi ada lipid dengan struktur rantai hidrokarbon terbuka, di mana dia itu rantainya linear dan terbuka seperti itu. Contohnya asam lemak, triasilgliserol dalam bentuk lemak atau minyak, sphingolipid, fosfoasilgliserol, dan glikolipid. Ini yang lipid dengan strukturnya adalah bentuk rantai hidrokarbon terbuka. Yang kedua adalah lipid dengan rantai hidrokarbon siklis atau dalam bentuk ya siklik. Oke, contohnya adalah steroid atau kolesterol. Ini bentuknya strukturnya adalah siklik, yaitu hidrokarbon yang berbentuk melingkar, siklis ya. Nah, next adalah lipid fungsional atau fungsi lipid itu ada berbagai macam jenis fungsinya ya. Pertama sebagai sumber energi, walaupun bukan sumber energi utama. Kalau sumber energi utama itu masih tetap karbohidrat, tapi apabila karbohidratnya habis, maka yang berikutnya digunakan sebagai cadangan energi, yang digunakan sebagai energi adalah lipid ini gitu. Lalu sebagai penahan panas atau sebagai insulator, jadi apabila ya seseorang yang memiliki lipid banyak atau yang memiliki badan gemuk ya, itu biasanya lebih toleran terhadap suhu yang dingin karena lipid di dalam tubuhnya berfungsi sebagai penahan panas ini. Lalu lipid juga sebagai pelindung atau untuk membungkus beberapa organ gitu. Lalu nextnya lipid nonpolar itu berfungsi sebagai insulator listrik. Jadi bisa juga berfungsi sebagai insulator. Jadi orang yang agak gemuk atau yang gemuk memiliki banyak lipid itu lebih toleran terhadap apabila tersengat listrik gitu, dibandingkan orang yang lipidnya sedikit. Berikutnya gabungan lemak dan protein atau namanya lipoprotein itu adalah suatu komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria. Lipid juga berfungsi untuk membantu pengangkutan vitamin. Dan terakhir, lipid itu berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh. Kenapa? Karena lipid itu dapat dioksidasi dan menghasilkan energi, yaitu sebagai sumber energi ini kembali ke yang nomor satu gitu. Jadi lipid itu sangat berperan, tapi tetap saja yang namanya sesuatu terutama dalam tubuh kita itu jangan sampai berlebih. Yang namanya lipid tentu saja jangan terlalu berlebih juga, karena kalau lipid terlalu berlebih bisa mengakibatkan obesitas dan itu lebih banyak efek negatifnya dibanding efek positifnya ini gitu. Oke. Next saya akan membahas mengenai asam lemak. Jadi asam lemak itu adalah sekelompok senyawa hidrokarbon yang berantai panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Jadi, ini merupakan bagian dari lipid di mana ini adalah senyawa hidrokarbon yang rantainya panjang dan di ujungnya ada gugus karboksilat gitu. Bisa menempel pada yang saturated atau yang jenuh di mana tidak ada senyawa double bond-nya, atau bisa juga menempel ke senyawa hidrokarbon yang unsaturated atau yang tidak jenuh karena memiliki senyawa double bond ini gitu, oke. Intinya yang mengikat dengan gugus karboksilat, baik itu jenuh ataupun tak jenuh itu masuk ke dalam asam lemak. Oke, terakhir adalah struktur asam lemak di mana secara umumnya asam lemak ini memiliki struktur seperti berikut di mana memiliki kepala yang sifatnya hidrofilik atau menyukai air dan memiliki ekor yang memiliki sifat hidrofobik atau benci air. Karena memiliki dua sifat ini, maka asam lemak dikatakan mempunyai sifat amfipatik. Itu adalah berarti senyawa ini memiliki dua ujung senyawa yang berbeda, yaitu satunya hidrofilik atau dan satunya lagi adalah hidrofobik. Seperti ini hidrofiliknya. Kenapa dia hidrofilik? Karena memiliki senyawa gugus hidrokarboksilat gitu ya. Sedangkan gugus hidrokarbonnya, baik yang itu yang jenuh saturated maupun yang unsaturated tidak jenuh itu sifatnya adalah hidrofobik, benci terhadap air gitu. Oke? Kira-kira seperti itu sekilas mengenai asam lemak dan juga strukturnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.